Rupanya menurut majelis hakim sudah memberikan surat atau informasi tentang sidang hari ini pertanggal 31 Januari 2023 kepada termohon, dalam hal ini PTSP. Namun sampai sidang tadi PTSP tidak hadir di sini. Saya Emmanuel Gobay, Direktur LBH Papua sekaligus sebagai kuasa hukum dari perwakilan masyarakat adat Auyu, yaitu Kakak Franky Woro, di mana pada hari ini kami datang menghadiri sidang perdana atas gugatan permohonan kami terhadap PTSP, Dinas Perizinan Satu Pintu Provinsi Papua, yang tidak memberikan informasi atas permintaan klien kami. Klien kami minta data izin dari sebuah perusahaan yang beroperasi yang akan beroperasi di wilayah adat klien kami ke dinas PTSP, namun dinas tersebut tidak berikan. Atas tindakan dinas itu tidak berikan, kami sudah lakukan gugatan ke Komisi Informasi Publik Provinsi Papua di bulan September, Oktober, November. Namun dalam proses di Komisi Informasi Publik, malah gugatan kami ditolak dengan dalil batas waktu untuk menggugat itu lewat. Padahal berdasarkan fakta yang kami temukan, klien kami yang tinggal di wilayah adatnya di Auyu, tepatnya di Kabupaten Bovendigul, itu baru mendapatkan surat tersebut yang diberikan oleh PTSP via WhatsApp. Itu setelah 1 bulan pasca surat tersebut dikeluarkan. Kami acuannya mengajukan gugatan di KIP itu berdasarkan pada waktu klien kami menerima surat tersebut melalui media sosial WhatsApp tersebut. Namun dalil yang sudah kita tuliskan di dalam gugatan KIP itu tidak diindahkan oleh majelis hakim pemeriksa di Komisi Informasi Publik, sehingga memutuskan menolak. Di sini menurut kami majelis tidak melihat dalil kami yang kami muat di dalam gugatan, namun majelis lebih melihat dalil yang diajukan oleh PTSP yang jelas-jelas sudah memberikan surat atau informasi menggunakan media yang tidak seyogianya dilakukan dengan cara itu. Nah, atas putusan KIP tersebut yang kemudian menjadi dasar kami menggunakan mekanisme peraturan Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2011 tentang tata cara penyelesaian sengketa informasi publik, mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura dengan maksud agar mengkomplain putusan KIP dan selanjutnya memeriksa kembali di Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu sedikit latar belakang. Kemudian dari sidang tadi
Ini klien saya baru tiba kemarin hanya untuk mengikuti sidang hari ini. Dari sidang perdana tadi dengan agenda pemeriksaan alat bukti, rupanya menurut majelis hakim sudah memberikan surat atau informasi tentang sidang hari ini per tanggal 31 Januari 2023 kepada termohon, dalam hal ini PTSP. Namun sampai sidang tadi PTSP tidak hadir di sini. Terlepas dari itu, rupanya majelis juga bilang kalau permohonan kami dan juga putusan KIP yang menjadi dasar kami mengajukan permohonan itu sudah diberikan kepada termohon, dalam hal ini dinas PTSP, itu per bulan Desember 2022. Namun saat pemeriksaan tadi itu belum ada jawaban dari termohon, dalam hal ini PTSP, dan termohon pun juga tidak hadir. Jadi kami kemudian menambah deretan panjang kecurigaan ya kepada termohon, dalam hal ini PTSP. Sebenarnya ada apa sehingga tidak hadir dalam proses ini? Sebagai pemerintah yang punya tanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia sesuai perintah pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945, semestinya kan bisa kemudian memberikan informasi tersebut kepada klien kami, karena informasi tersebut bagian dari hak atas informasi yang dijamin dalam konstitusi dan juga Undang-Undang 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, bahkan juga lebih rinci dalam Undang-Undang KIP. Namun karena tidak dikasih dan juga tidak hadir tadi, ini semakin menguatkan kecurigaan kami terkait ada sesuatu dalam persoalan ini. Terlepas dari ketidakhadiran dan kecurigaan tadi, kenapa sampai kemudian ada kecurigaan itu kami berikan kepada PTSP, ini tidak terlepas dengan alasan-alasan yang jelas terjadi di sana. Mungkin nanti selanjutnya akan dijelaskan oleh klien saya terkait apa dampak yang kemudian akan dialami apabila perusahaan yang masuk di sana tanpa ada komunikasi sama sekali dengan klien kami, sehingga klien kami bisa minta izin. Nah, ini tolong bisa jelaskan apa perusahaannya dan dampak yang akan dialami oleh Bung Hendrik bersama komunitasnya di sana, itu apa saja apabila perusahaan itu datang sehingga menjadi alasan klien Bung Hendrik bisa mengajukan upaya ini. Silakan. Baik, terima kasih. Saya Franky Hendrikus Woro dari Bovendigul, perwakilan dari masyarakat adat suku Ayu. Di sini sedikit saya keterangan tentang informasi terkait informasi publik yang sudah kita ajukan di PTSP sesuai Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik. Namun kami sebagai hak pemilik harus mendapatkan keterbukaan informasi publik dari PTSP, tapi sejak kami kasih masuk surat sampai dengan hari ini tidak ada informasi yang disampaikan oleh PTSP sampai dengan hari ini. Tadi juga dalam sidang mereka tidak hadir dan belum ada informasi dari PTSP. Dampak-dampak yang akan timbul di wilayah tanah adat kami, yang pertama,
awal sosialisasi perusahaan PT Indo Asiana Lestari, yang pertamanya itu dulu Manara Group, 7 Manara Group yang masuk di Kampung Anggai. Sampai itu 2013, sampai dengan saat ini di situ mulai masuk PT Indo Asiana Lestari. Di waktu sosialisasi awal itu di Kampung Ampera pada tanggal 19 Agustus 2017. Waktu pada saat sosialisasi pertama itu mereka hanya mensosialisasikan untuk memaksa untuk menandatangani surat persetujuan. Terus dampak-dampak lingkungan yang akan muncul itu mereka tidak sampaikan yang negatifnya. Mereka hanya sosialisasikan yang positifnya. Sedangkan kemudian dampak-dampak lingkungan yang akan muncul, yang pertama adalah air. Karena kami di wilayah Kalimapi, air itu naik turun. Ketika perusahaan itu duduk, limbahnya itu pasti dibuang ke sungai. Dan kami di sana itu, sungai itu air naik turun, tidak air satu kali turun. Kami pikir dampak-dampak yang akan muncul. Sehingga kami bikin beberapa gugatan dan juga demo yang pernah kami, baik kita demo di DPR, juga di Bupati sudah pernah kami, dan surat-surat gugatan pernah kami ajukan. Namun sampai hari ini itu tidak ada tanggapan dari pemerintah. Sehingga kami sebagai masyarakat adat, pemilik hak wilayah tanah adat di wilayah keluarga besar suku Awiu, kami meminta kepada pemerintah agar pemerintah lebih serius melihat hal ini, terutama dampak-dampak lingkungan yang akan muncul di wilayah tanah adat kami. Karena kami masyarakat adat hidup hanya ketergantungan pada alam. Tempat kami tinggal itu sejak dari tete nenek leluhur kami. Dan hidup hanya tergantung pada alam. Ketika hutan kami itu dirusak, terus kami ini mau kemana? Kami pikir kami punya generasi. Mungkin di sini saya hanya mau sampaikan bahwa tanpa tambang, tanpa sawit, kami masyarakat adat bisa hidup. Tapi kalau tanpa hutan adat, kami masyarakat adat tidak bisa hidup. Mungkin sekian dari saya. Memang masih banyak hal yang saya tidak sempat sampaikan saat ini, tapi memang banyak hal yang masih ada, dampak-dampak yang cukup banyak. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih. Tadi kita sudah dengar ya dampak, karena dampak itulah yang kemudian bisa membawa klien kami, Hendrikus Woro, mewakili kaumnya untuk kemudian melakukan upaya hukum. Salah satunya yaitu dengan meminta informasi kepada Dinas PTSP. Namun yang dialami oleh klien kami yaitu dinas ini tidak terbuka untuk memberikan informasi. Ini yang kemudian menjadi fakta temuan hak atas informasi dari kaum masyarakat adat Awiu itu kemudian dilanggar melalui salah satu perwakilannya yang kemudian melakukan upaya. Di sisi yang lain, dengan tidak hadirnya termohon dalam hal ini Dinas Perizinan Satu Pintu Provinsi Papua di Pengadilan Tata Usaha Negara ini membuktikan bahwa ada fakta institusi negara yang kemudian tidak menunjukkan sikap taat hukum. Karena kenapa saya katakan tidak taat hukum? Sudah informasinya sudah diberikan menurut Pak Hakim sejak bulan Desember 2022 dan juga sejak tanggal 30 Januari 2023. Namun sampai saat ini sidang di tanggal 8 Februari tidak hadir. Ini ada apa? Ya kami harap agar di sidang yang akan datang, tepatnya pada tanggal 22 Februari 2023, termohon Dinas
Persinan Satu Pintu Provinsi Papua bisa hadir dan membuat jawabannya serta membawa alat buktinya, begitu. Biar kemudian bisa ada kejelasan bagi hak atas informasi bagi klien kami. Di sisi lain juga bisa ada kejelasan bagi kekhawatiran dampak pencemaran lingkungan yang akan terjadi di sana, dan juga kehilangan tanah adat, hutan adat, atau lebih umumnya adalah kehilangan ruang hidup masyarakat adat Auyu di sana. Tidak boleh kemudian mengambil sikap yang mendiam diri, karena sebagai pemerintah yang adalah representasi negara sesuai perintah konstitusi wajib dong melindungi warga negara. Kalau kemudian yang ditunjukkan adalah sikap yang seperti begini, ya tentunya ini akan menjadi cerminan buruk bagi aparatus negara, khususnya pada dinas Satu Pintu yang menjadi termohon di sini, yang menunjukkan sikap tidak taat pada asas umum pemerintahan yang baik, juga asas administrasi negara. Nah, atas dasar itu kami harap agar ke depan bisa kemudian hadir dalam persidangan sebagai wujud nyata ketaatan hukum. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sedikit saya tambah sedikit. Sabar. Itu yang bisa kami sampaikan. Kami harap untuk selanjutnya di sidang tanggal 22 Februari 2023 bisa banyak rekan-rekan yang datang untuk mendukung perjuangan klien kami Hendrikus Woro mewakili kaumnya masyarakat adat Auyu melawan Dinas Persinan Satu Pintu yang sampai saat ini masih melanggar hak atas informasi dari mereka. Demikian, salam demokrasi, salam jumpa, Tuhan berkati.